Bosku happy weekend. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1951. Pukulan 5 kali kecepatan suara. Pendekar pedang kematian berseru. Yang lain menjawab satu persatu. Maaf terlambat. Ye Junlin, yang jelas-jelas menyerah pada He Qingswei dan bergegas ke arah mereka, tiba-tiba menghilang dari tempat. Dia berbalik. Dia menggunakan He Qingswei sebagai umpan untuk merayu ikan. Dia akan membunuh lagi. He Qingswei, yang awalnya menjadi beban, juga bisa menjadi umpan di tangannya. Setengah dari prajurit Dongdao, prajurit mayat hidup dan prajurit tinggi semuanya membunuh He Qingswei. Setelah kembali, Ye Junlin tiba-tiba muncul di belakang mereka. Boom, boom. Prajurit mayat hidup dan prajurit tinggi dipukul dengan keras dan terbang keluar. Puff, puff. 5 prajurit Dongdao yang tersisa sedikit lebih lemah, dan mereka semua dipotong lehernya oleh pedang Beiming Ye Junlin yang patah dan mati di tempat. Samurai tinggi seperti bukit itu juga terluka parah, dan dia tidak memiliki kekuatan penyembuhan super seperti prajurit mayat hidup. Kali ini, mereka kehilangan cukup banyak. Namun ini hanya permulaan. Ye Junlin tidak memberi semua orang waktu untuk bereaksi, dan ketika dia berbalik, dia muncul di depan lagi. Ada juga 5 samurai Pulau Timur yang menjadi sasarannya. Ye Junlin kembali ke sini lagi, yang membuat mereka lengah. Puff, puff, puff. Meskipun mereka memiliki level master dari daftar musim panas yang besar, mereka masih jauh lebih buruk daripada sang Ye Junlin. Pedang perang Beiming sekali lagi menunjukkan kekuatannya dan membunuh 5 samurai. Ini. Para pemimpin pasukan Dongdao yang melihat adegan ini sangat marah sehingga mereka akan menghancurkan meja. Kali ini, mereka akan kehilangan setengah dari kekuatan mereka. Ye Junlin benar-benar sulit untuk dihadapi. Bahkan Richard tidak tersenyum. Saya pikir Ye Junlin akan dihancurkan sepenuhnya, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Ye Junlin bahkan bisa melawan. Ini yang tidak mereka harapkan. Setelah melakukan semua ini, Ye Junlin dengan cepat mundur ke sisi He Qingswei. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memecahkan begitu banyak master sekaligus. Itu tidak realistis. Sama sekali tidak mungkin. Bunuh. Pendekar pedang kematian membunuh Ye Junlin dengan pedang sinar ganda. Ketajaman kedua pedang ini adalah sesuatu yang harus dihindari Ye Junlin. Jika dia mengambilnya dengan keras, dia juga akan terluka. Ye Junlin dengan cepat menghindar dan mundur. Bas. Terdengar suara rotasi mekanis di udara. Itulah armor prajurit Meh yang sedang beraksi. Saya melihat akumulasi energi di lengan kanannya, dan lampu listrik berkedip. Perangkat awal dan perangkat daya dari perangkat Mesya di tubuhnya memiliki tingkat teknologi luar angkasa. Kesombongan yang mengerikan disemprotkan dari ekor, kekuatan yang mengerikan. Kekuatan start instan hampir sebanding dengan peluncuran roket. Aku datang. Prajurit Mesya membanting dari udara dengan pukulan kejam. Pendekar pedang kematian buru-buru menghindar. Pukulan prajurit Mesya benar-benar mengerikan. Boom. Baru saja dimulai. Ia memuntahkan knalpot yang mengerikan, membentuk pusaran di udara. Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan. Ternyata 5 kali kecepatan suara. Ini adalah pukulan tercepat yang pernah Ye Junlin temui. Kemampuan untuk menembus 3 kali kecepatan suara sebelumnya sudah menjadi batasnya. Kali ini 5 kali kecepatan suara. Kekuatannya bisa dibayangkan. Teknologi modern sangat kuat. Naikkan orang biasa ke level ini. Ye Junlin tidak bisa menghindar sama sekali. Jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan menerima pukulan dahsyat ini. Boom. Ye Junlin juga memberikan pukulan yang mematahkan kecepatan suara. Bang. Kedua tinju itu terbanting bersamaan. Tabrakan ini membalikkan dunia, dan matahari dan bulan memucat. Kaca. Bumi terbelah menjadi celah, sedalam ratusan meter. Hei. Segala sesuatu di sekitarnya dihancurkan oleh tornado dan berantakan. Boom. Laut di sebelahnya bahkan lebih terombang-ambing dengan gelombang besar 100 meter. Kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Setelah pukulan, Ye Junlin terus mundur. Tidak bagus. Ye Junlin memperhatikan bahwa orang yang telah menatapnya diam-diam akan mengambil tindakan. Bab 1952, Prajurit Iblis Tembakan Terkejut. Ini yang paling mematikan. Saat God of War memukul mundur Ye Junlin dengan satu pukulan, seseorang diam-diam menembak. Wow. Wow, wow. Itu adalah jejak bayangan. Lewat di depan mata orang-orang. Dalam sekejap, 5 bayangan hitam muncul di kepala Ye Junlin. Semua membunuhnya dengan kecepatan tercepat. Ye Junlin mengerti bahwa ini bukan ilusi yang diciptakan oleh penyihir, tetapi itu benar-benar ada. Serupa.
Itu adalah tiruan yang dibuat oleh seseorang dengan kecepatan atau petarung ajaib. Tembakan Oni Samurai. Para pemimpin pasukan Dongdao mengepalkan tangan mereka dengan erat. Dan Oni Samurai adalah kartu truf paling banyak di antara pasukan mereka. Oni Samurai bukan hanya master dari Higashishima Kendo. Terutama ninjutsu aneh dan teknik khusus yang dia kembangkan yang membuatnya unggul dalam semua aspek kecepatan dan gerakan. Hal yang paling menakutkan adalah dia seperti iblis dan dapat dibagi menjadi klon. Seperti iblis. Disinilah dia yang terbaik. Dia telah bersembunyi di kegelapan untuk waktu yang lama. Akhirnya biarkan dia mencari waktu terbaik. Dia keluar. 5 avatar prajurit iblis menyerang Ye Junlin bersama-sama. 5 klon menusuk dengan pedang samurai hitam dengan kecepatan yang sama. Sehingga Ye Junlin sama sekali tidak bisa membedakan yang mana yang merupakan tubuh asli. Jika dinilai salah, akan berakibat fatal. Tidak mati berarti terluka parah. Prajurit iblis tidak menembak dengan mudah. Begitu mereka menembak, itu adalah keterampilan nirwana. Kecepatan 5 klon prajurit iblis juga sangat cepat. Sehingga tidak ada yang hadir bisa memberitahu kelima sosok itu, mana yang merupakan tubuh asli. Dalam sekejap, 5 sosok mendekati Ye Junlin secara bersamaan. Yang menakutkan adalah kelima sosok itu benar-benar bergabung menjadi satu sosok. Puff. Saat mereka bergabung menjadi satu, sebuah pisau menusuk tenggorokan Ye Junlin. Semua orang tercengang. Prajurit iblis itu luar biasa. Begitu dia bergerak, dia akan membunuh Ye Junlin. Mengerikan. Ye Junlin tertusuk tenggorokannya seperti ini. Sukses. Kita berhasil. Seru pasukan Dongdao satu demi satu. Mereka berdiri dan merayakannya. Richard, bagaimanapun, tampak serius. Dia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Tidak. Langkah ini menakutkan. Tapi itu akan melukai Ye Junlin paling banyak. Dan tenggorokannya tidak mungkin ditusuk dengan pisau. Ada masalah. Semua orang memperhatikan. Richard dengan cepat mengingatkan. Oni Samurai sendirilah yang pertama kali menyadari anomali itu. Dia merasa bahwa dia baru saja menikam orang yang kesepian. Itu jelas menembus tenggorokan seseorang. Tetapi sepertinya pisau tidak menembus apapun. Rasanya seperti tidak ada yang ditusuk. Tidak baik. Detik berikutnya, Ye Junlin di depannya menghilang. Ini juga merupakan bayangan. Itu sama sekali bukan tubuh asli Ye Junlin. Ini adalah bayangan yang ditinggalkan oleh kecepatan hingga batasnya, menipu otak dan mata orang. Apa yang baru saja dia tusuk adalah bayangan yang tertinggal. Ye Junlin sudah lama pergi. Yang lain menanggapi satu demi satu. Klon iblis. Ini adalah aksi yang telah digunakan Ye Junlin beberapa kali. Sekarang kekuatan Ye Junlin semakin kuat dan kuat. Secara alami lebih menakutkan untuk digunakan. Boom. Saat prajurit iblis itu menyadari, Ye Junlin melemparkan pukulan. Puff. Oni Samurai malah diserang. Pergi. Deat Swordsman dan yang lainnya segera melangkah maju dan segera membunuh Ye Junlin. Prajurit Mesha segera mengaktifkan pesawat dan berubah menjadi petir untuk menyelamatkan prajurit iblis. Semua orang ketakutan. Sampai sekarang, tidak ada yang berani membenci Ye Junlin selama setengah menit. Dia sangat menakutkan. Lineup mewah seperti itu sebenarnya bisa seperti ini. Dia sangat menakutkan. Samurai Oni terekspos, dan salah satu pisau penusuk kami hilang. Richard tidak hanya menghela nafas. Tidak, kekuatan sebenarnya dari Dewa Iblis belum terungkap. Pasukan Dongdao berkata dengan dingin. Hah. Richard tercengang, dan prajurit iblis itu benar-benar mulai. Ye Junlin, aku sudah menantikan pertarungan denganmu. Bab 1953, penampilan berbahaya. Ye Junlin juga melihat wajah sebenarnya dari prajurit iblis itu. Dia diselimuti setelan hitam khusus, dengan topeng biokimia di wajahnya. Dan dia tidak bisa melihat apapun di balik topeng itu. Dia membawa pedang katana di belakangnya. Dan Ye Junlin awalnya memperkirakan seharusnya ada 16. Seluruh orang memancarkan napas yang menakutkan. Setiap kali dia bernafas, dia mengeluarkan suara yang menakutkan, seperti binatang buas. Boom! Suara menggelegar. Prajurit iblis berubah menjadi awan asap biru dan menghilang. Ninjutsu. Prajurit iblis langsung muncul di sekitar Ye Junlin. Dan langsung dibedakan menjadi 8 klon. Bum bum bum. 8 klon menamparnya dengan telapak tangan yang berat. Kali ini bahkan lebih sulit untuk membedakan sosok mana yang nyata. Karena telapak tangan yang berat yang ditangkap oleh setiap sosok sangat kuat. Tampaknya 8 sosoknya nyata. 16 telapak tangan berturut-turut terbanting. Terus-menerus. Satu demi satu telapak tangan. Satu telapak tangan lebih kuat dari yang lain. Retak, retak.
Bumi terus pecah. Boom. Ye Junlin mengambil 16 telapak tangan dengan satu pukulan. Yang menakutkan adalah lemparan telapak tangan. Satu demi satu lapisan. Dan satu lapisan lebih kuat dari satu lapisan. Kekuatan telapak tangan lapis ke-16 berkembang selapis demi selapis. Membombardir Ye Junlin. Retak, retak, retak. Dengan setiap serangan telapak tangan yang berat, Ye Junlin mundur selangkah. Dan dengan setiap langkah dia jatuh. Tanah hancur, menunjukkan celah seperti jaring laba-laba. Kekuatan penghancurnya luar biasa. Ketika Ye Junlin dipaksa mundur 16 langkah, retakan seperti jaring laba-laba muncul di area seukuran puluhan lapangan sepak bola. Boom! Dengan suara menggelegar, area ini tiba-tiba runtuh, dan lubang besar yang dalam muncul. Jika orang biasa melihatnya, mereka mungkin berpikir bahwa ada alien yang berkunjung dan lubang yang dalam yang dibuat oleh pesawat ruang angkasa. Sangat kuat. Semua orang tidak bisa tidak kagum ketika mereka melihat prajurit iblis menunjukkan kekuatannya. Baru saja, mereka selalu berpikir bahwa Oni Samurai hanya bisa membunuh. Saya tidak berharap untuk datang secara langsung dan menjadi lebih kuat. Apakah kamu sebelumnya? Ye Junlin memikirkan seseorang yang menatap di sekitar pangkalan teknologi Shenlong. Sekarang aku memikirkannya. Ini adalah pria di depanku. Apa yang masih kalian lakukan? Bersama-sama. Teriak prajurit iblis itu. Death Swordsman dan master lainnya semua bereaksi. Ayo serang Ye Junlin bersama. 8 sosok prajurit iblis bergabung bersama dan mengikuti yang lain untuk membunuh Ye Junlin. Kedua belah pihak berjuang keras. Ye Junlin bertarung dengan banyak master sambil melindungi He Kingsui. Selalu waspada terhadap serangan rahasia. Boom. Prajurit iblis itu berubah lagi, membelah menjadi 8 sosok, seperti 8 iblis yang mengaum ke arah Ye Junlin. Death Swordsman dan yang lainnya juga datang untuk menyerang dan membunuh. Penyihir di samping mencoba menggunakan sihir untuk mengganggu Ye Junlin. Dalam sekejap, Ye Junlin dalam bahaya lagi. Menarik He Kingsui untuk terus menghindar. Beberapa luka muncul di tubuhnya. Itu bisa digambarkan sebagai berbahaya. Terus tingkatkan serangannya. Jangan beri Ye Junlin kesempatan untuk bernafas. Richard masih memegang komando. Pendekar pedang kematian telah datang dengan keterampilan khusus mereka. Penyihir itu juga mencoba yang terbaik untuk mengganggu suasana hati dan kesadaran Ye Junlin. Bunuh. 8 sosok di udara prajurit iblis tiba-tiba terbelah menjadi 2, dan 16 sosok muncul. Mengerikan. Takut. Ini adalah pembunuh pamungkas Oni Samurai. Itu adalah sosok yang paling bisa dia bedakan. 16 penuh. Dengan kata lain, itu 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. 8 klon sudah cukup untuk membuat Ye Junlin sangat malu. Betapa menakutkannya ke-16 avatar itu. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Puff. Di bawah pengepungan banyak orang, Ye Junlin akhirnya tidak tahan. Dia ditikam oleh sosok prajurit iblis, dan darah terciprat. Jika bukan karena beban He Kingsui, Ye Junlin tidak akan seperti ini. Tapi ada dia. Bunuh Ye Junlin secara langsung. Melihat Ye Junlin dipaksa ke titik di mana tidak ada cara untuk melarikan diri, semua orang menunjukkan ekspresi bersemangat. Meningkatkan serangan pada Ye Junlin. Bab 1954, sebuah panah dalam kegelapan. Death Swordsman dan master lainnya bergabung untuk menyerang Ye Junlin dengan kekuatan opresif yang kuat. 16 sosok prajurit iblis menemukan waktu yang tepat untuk membunuh Ye Junlin. Yang paling menakutkan adalah prajurit iblis. 16 avatarnya tidak bisa dihancurkan sama sekali. Atau bisa rusak saat 1 lawan 1. Butuh waktu dan kesabaran. Tetapi dalam situasi ini, tidak ada waktu atau kesempatan sama sekali. Jika tidak bisa dipatahkan, itu akan selalu dalam bahaya. Puff, puff. Setelah beberapa serangan berturut-turut, Ye Junlin terluka. Meskipun tidak fatal, itu dapat menyebabkan Ye Junlin terluka, yang cukup membuat Richard dan yang lainnya bersemangat. Pergi. Ye Junlin tiba-tiba meledak menjadi guntur, dan kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya, dengan paksa menjatuhkan semua orang. Apakah ada batasan untuk bertarung? Apakah kamu memberi ibumu wajah? Ye Junlin menatap semua orang dengan dingin. Dia benar-benar marah. Serangan bersama ini lagi dan lagi. He Kingsui menyerang lagi dan lagi. Ini membuat Ye Junlin sangat marah. Pengganggu tidak diganggu seperti ini. Bunuh. Jangan terpana olehnya. Jangan beri dia waktu untuk bernapas. 16 sosok prajurit iblis semua bergegas menuju Ye Junlin. Sisanya juga mengikuti. Tidak memberi Ye Junlin kesempatan. Bukankah itu tiruan? Siapa yang tidak sama? Ye Junlin meraung. Klon iblis.
Ye Junlin langsung menampilkan klon iblis. Wow! Ye Junlin sebenarnya dibagi menjadi 2 di depan para pejuang iblis. 2 dibagi menjadi 4. 8 dibagi menjadi 16. Semua orang tercengang. Ye Junlin benar-benar dapat berdiferensiasi menjadi klon seperti prajurit iblis. Bagaimana itu bisa terjadi? Oni samurai tercengang. Semua ahli yang hadir tercengang. Richard dan para pemimpin pasukan Pulau Timur, yang menyaksikan semua ini, menjadi gila. Apa yang terjadi di sini? Ketika mereka berpikir bahwa 16 angka adalah batasnya. Menurut Anda di mana sosok Ye Junlin terus membedakan? 32 klon. 64 klon. 128 klon. Ini sebenarnya kecepatan dan gerakan Ye Junlin yang ekstrim, ditambah dengan keajaiban klon bayangan, yang menipu mata dan otak semua orang. Sehingga apa yang Anda lihat di depan Anda adalah 128 klon. Faktanya, Ye Junlin sendirian. Pada saat ini, semua orang tercengang. Hanya saat ini. Puff. Sebuah panah berdarah ditembakkan, dan penyihir itu langsung terbunuh di tempat. Faktanya, dia adalah ancaman besar bagi Ye Junlin. Selama dia mengganggu Ye Junlin sedikit pun, itu akan berakibat fatal. Jadi Ye Junlin membunuhnya lebih dulu. Puff. Puff. Yang selanjutnya terkena adalah seorang prajurit tinggi dari Dongdao, yang memukul Ye Junlin dengan 7 atau 8 pisau berturut-turut. Tapi fisiknya terlalu kuat. Bahkan tidak mati. Yang berikutnya adalah Oni Samurai. Ye Junlin tidak peduli apakah sosoknya adalah tubuh aslinya. Dia hancurkan satu persatu. Dalam efek visual semua orang, 128 sosok Ye Junlin menyerang 16 sosok prajurit iblis. Secara alami, itu hancur. Sebuah klon hancur. Kedua avatar hancur. 15 klon dihancurkan. Tubuh asli yang tersisa juga rusak parah. Oni Samurai dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Inilah saatnya. Di retina prajurit iblis, 128 klon Ye Junlin membunuhnya. Pada akhirnya, 256 telapak tangan keluar dan menamparkan kepala prajurit iblis itu secara bersamaan. Dalam sekejap, kepala Oni Samurai tiba-tiba tergencet. Segera, leher, tubuh, kaki ditampar menjadi roti daging dengan telapak tangan. Samurai Oni langsung terbunuh. 128 avatar Ye Junlin terintegrasi menjadi satu. Kecepatan dan gerakannya sangat ekstrim. Bunuh prajurit iblis dalam satu gerakan. Adegan ini mengejutkan penonton. Diam sejenak. Boom. Tetapi pada saat Ye Junlin membunuh prajurit iblis, beberapa anak panah ditembakkan secara diam-diam. Sebuah panah 7 kali kecepatan suara ditembakkan. Puff. Seketika tertusuk. Bab 1955. Itu bukan panah. Ini uang. Orang lain yang Ye Junlin lindungi secara diam-diam ditembak. Dia adalah Dark Arrow dari Lab of the Gods. Raja yang menembus segalanya dengan satu panah. Dikatakan bahwa tidak ada objek di dunia ini yang tidak dapat ditembusnya dengan satu panah. Bahkan bahan kelas industri kedirgantaraan tidak bisa menghentikannya. Dalam hal ini, Laboratorium Dewa telah melakukan banyak eksperimen. Dia digali oleh lab dewa dari suku primitif di benua barat. Dia sekuat mesin. Sebuah panah ditembakkan dengan kecepatan secepat kilat, dengan mudah mematahkan kecepatan suara. Anak panahnya tidak pernah meleset. Lebih akurat dari penembak jitu. Mereka yang menjadi sasarannya tidak akan pernah lari. Bahkan pria kuat seperti Ye Junlin. Setelah dikunci oleh panahnya, tidak ada cara untuk melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, Laboratorium para dewa telah mengubah dan memperkuat keterampilan komprehensif panah hitam melalui teknologi genetik dan serum super plus teknologi modern. Seperti teknik persembunyian terkuat, teknik pembunuhan, DEL. Yang lebih mengerikan lagi adalah senjata dan perlengkapan Dark Arrow dibuat khusus oleh Laboratorium Dewa. Bahan atau fungsi, DEL. Semuanya terbaik. Terutama panah adalah yang paling menakutkan. Ini adalah panah khusus yang dibuat oleh Laboratorium Dewa dengan investasi besar dan sumber daya manusia dan material yang besar. Tidak hanya bahan atas, tetapi juga paduan terkeras, dapat menembus kekuatan industri kedirgantaraan. Lebih penting lagi, ada desain di dalam panah. Panah kecil mengandung energi yang sangat terkompresi. Ketika panah menembus tubuh manusia, ia akan bertindak 2 kali dalam tubuh manusia. Energi yang sangat terkompresi akan meledak dan menghancurkan semua yang ada di tubuh manusia. Ini adalah tempat yang paling menakutkan. Itu juga tempat paling mahal. Busur dan anak panah Dark Arrow dibuat dengan uang dalam jumlah besar. Sebuah panah bisa berharga puluhan juta. Setiap panah harus digunakan pada bilahnya.
Tidak hanya itu, Dark Arrow berasal dari suku primitif, dan dia juga memiliki berkah sihir khusus pada panah dan busur silang. Membuat akurasi lebih baik, kecepatan lebih cepat, dan kekuatan lebih kuat. Ada untuk memperkuat tubuh Dark Arrow, sehingga kekuatan dan sensitivitas wajahnya sangat meningkat. Apalagi dengan kecepatan dia sudah bisa mencapai 7 kali kecepatan suara. Panah, akurasi, penetrasi, dan kekuatan Dark Arrow semuanya top of the line. Oleh karena itu adalah pilihan terbaik baginya untuk menembak master teratas. Awalnya, Richard tidak ingin mengekspos kartu ini sebelum waktunya, tetapi ingin menggunakannya nanti. Tetapi untuk membunuh Ye Junlin, dia harus menggunakannya. Dark Arrow telah bersembunyi di kegelapan tanpa mengambil gambar. Dia sedang menunggu tembakan terbaik. Baginya, waktu terbaik untuk mengambil tindakan bukanlah karena Ye Junlin dikepung oleh semua orang, menderita banyak luka, dan berada dalam kondisi paling berbahaya. Meskipun Ye Junlin dalam keadaan berbahaya di permukaan. Tapi Dark Arrow mengerti bahwa kewaspadaan Ye Junlin adalah yang tertinggi saat ini. Selalu waspada terhadap dia. Bahkan dengan sengaja mengungkapkan kekurangannya, dengan sengaja menunjukkan bahwa dia akan mati. Hanya untuk menariknya. Sebaliknya, itu bukan waktu terbaik untuknya. Apa waktu terbaik? Untuk Dark Arrow, saat itulah Ye Junlin membunuh prajurit iblis. Pada saat ini, tidak peduli seberapa waspada Ye Junlin, dia akan bersantai sejenak. Bagaimanapun, membunuh prajurit iblis adalah sebuah pencapaian, meskipun hanya sedikit. Tapi Ye Junlin pasti santai. Untuk pembunuh bayaran top ini, psikologi lebih penting. Jadi pada saat kritis, panah kegelapan ditembak. Dia menembakkan 5 anak panah berturut-turut. Ini bukan panah, itu uang. Tapi dia tidak menyerang Ye Junlin, tapi He Qingsui. Langkah ini membuat Ye Junlin lebih pasif. Pada saat kritis, Ye Junlin segera pergi untuk menyelamatkan He Qingsui. Terlepas dari 5 panah dengan kecepatan suara 7 kali lipat, Dark Arrow masih gelisah, dan dia menembakkan panah lain. 5 panah pertama adalah kepura-puraan. Panah ini menembus tubuh Ye Junlin secara langsung, dan darah berceceran. Bab 1956, dia masih bisa bertarung. 5 anak panah dengan kecepatan suara 7 kali lipat melesat ke arah He Qingsui, dan Ye Junlin bergegas menyelamatkannya. Pada saat ini, Ye Junlin mencoba yang terbaik untuk mendorong He Qingsui ke samping, nyaris menghindari 5 anak panah. Poin kuncinya adalah kelima anak panah ini tidak ditembakkan secara bersamaan. Ada sedikit perbedaan waktu di antara mereka. Ini membuat lebih sulit bagi Ye Junlin untuk menyelamatkan orang, dan dia lebih fokus. Tepat ketika Ye Junlin sedang berjuang, panah lain dari Dark Arrow ditembakkan. Ye Junlin memperhatikan panah ini lebih awal, tetapi 5 panah di depannya mengunci gerakan dan kecepatannya, dan tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Entah He Qingsui tertusuk sampai mati di tempat, atau Ye Junlin memblokir panah. Ye Junlin secara alami memilih dirinya untuk menanggung panah ini. Puff. Panah itu menembus bahu kiri Ye Junlin dengan kuat. Setelah panah terpengaruh, itu meledak di tubuh. Bahu kiri Ye Junlin diledakkan dengan lubang darah dan terluka parah. Jika menembus organ dalam, aku takut Ye Junlin akan kehilangan nyawanya. Puff. Melihat Ye Junlin jatuh, semua orang bersorak. Namun, Dark Arrow dalam bayang-bayang tidak senang. Dia dengan jelas menembak lokasi hati Ye Junlin. Tapi lubang terakhir adalah bahu kiri Ye Junlin. Hampir. Dark Arrow sangat kesal. Itu adalah pembunuhan satu pukulan. Setelah melihat samurai Oni terbunuh barusan, pasukan Pulau Timur terdiam. Namun, melihat bahwa Ye Junlin tertusuk, mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka. Terserah kamu. Harus kukatakan, Ye Junlin terlalu kuat, kan? Dia terluka karena kehilangan yang begitu besar. Pada saat yang sama semua orang tercengang. Death Swordsman dan yang lainnya membunuh mereka semua. Mereka tidak memberi Ye Junlin kesempatan untuk bernafas. Ini. He Qingsui hampir menangis ketika dia melihat Ye Junlin terluka parah. Jika bukan karena dia, Ye Junlin tidak akan pernah seperti ini. Salahkan dirimu sendiri. Mengapa datang padanya? He Qingsui menyesalinya. Hehe. Prajurit kurcaci itu tertawa aneh, dan tiba-tiba berubah menjadi awan asap biru dan muncul di belakang Ye Junlin. Ninjutsu Pulau Timur. Cici. Tiba-tiba dia mencabut 2 bilah pendek di tubuhnya dan menikam leher Ye Junlin dengan ganas. Dia yakin bahwa salib kedua pisau ini bisa memenggal kepala Ye Junlin. Retak. Tapi pada saat kritis, tiba-tiba Ye Junlin berbalik.
Gesper kedua pergelangan tangannya dan patahkan secara langsung. Pada saat yang sama, dia memegang dua pedang pendeknya dan memasukkannya langsung ke tenggorokannya. Mata prajurit kurcaci itu menunjukkan pandangan yang luar biasa, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Boom! Ye Junlin melemparkan tubuh prajurit kurcaci itu keluar. Deat Swordsman dan lainnya yang berubah menjadi bola meriam berbentuk manusia dan menyerang dari depan. Tertawa. Pendekar pedang kematian melihat mayat yang datang, dan dua pedang sinar merobek mayat itu menjadi dua. Boom! Tapi saat ini, Ye Junlin sudah muncul di depannya. Sebuah pukulan menghantamnya dengan keras. Puff! Pendekar pedang kematian itu langsung terbang keluar. Apakah ini masih mungkin untuk bertarung? Semua orang tercengang. Ye Junlin terluka seperti ini. Bisakah dia terus bertarung? Dia juga membunuh prajurit genome dan melukai pendekar pedang kematian. Mereka tidak tahu bahwa Ye Junlin hanya bertarung satu tarikan napas. Hei! Sebuah suara yang menembus langit keluar. Dark Arrow menembakkan panah lain. Tembak He Kingsway. Ye Junlin bergegas kembali dan muncul di depan He Kingsway, yang ingin memblokir panah lagi. Hei! Kekuatan panah ini menakutkan, merobek udara dan menghancurkan penghalang suara. Boom! Ye Junlin benar-benar menangkap panah dengan tangan kanannya. Hei! Panah ini sangat kuat sehingga Ye Junlin didorong ke belakang, dan kakinya meluncur dua jejak kaki yang dalam di tanah. Cici. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan panah. Tangan Ye Junlin langsung berdarah, dan noda darah muncul di lengannya. Bab 1957, meminjam pisau untuk membunuh. Kemudian kekuatan panah yang mengerikan akan menyebar ke bagian tubuh yang lain, dan kemudian akan berbahaya. Dan segera energi yang dikompresi hingga ekstrim di panah akan meledak. Pada saat itu, Ye Junlin harus memperparah lukanya bahkan jika dia tidak mati. Cici. Dark Arrow menembakkan 3 panah berturut-turut. Ye Junlin tidak dapat dihindari, dan tangan kirinya meraih 3 anak panah dengan tiba-tiba. Ah! Tangan kirinya berdarah, dan noda darah muncul di lengannya. Kekuatan yang menakutkan membuatnya berteriak kesakitan. Di bawah aksi 4 anak panah, Ye Junlin melangkah mundur. Dia tidak bisa berhenti sama sekali. Yang menakutkan adalah energi di panah itu langsung meledak. Masih 4 panah penuh. Setelah energi panah dari 4 panah meledak, itu berakibat fatal bagi Ye Junlin. Bunuh. Ketika Deat Swordsman melihat kesempatan yang begitu bagus, dia secara alami tidak akan melepaskannya. Memegang balok pedang ganda, dia segera membunuhnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh dengan satu pukulan. Prajurit Mesya dan prajurit Undead juga bergegas. Ini adalah kesempatan besar mereka. Jangan pernah meninggalkannya. Segera, 3 pendekar pedang kematian muncul di depan Ye Junlin. Ye Junlin, ayo mati. Ketiga pendekar pedang kematian itu semua muncul dengan keterampilan unik mereka dan ingin membunuh Ye Junlin. Tetapi pada saat ini, Dark Arrow menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak bagus. Tapi pengingatnya sudah terlambat. Ye Junlin di medan perang mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyum yang menarik. Boom. Tiba-tiba dia berhenti. Sebuah berbalik. Pada saat yang sama, 4 anak panah di tangannya dilepaskan. Hei! Hei! 4 anak panah yang masih kuat terus menembak. Tapi sudutnya berubah setelah Ye Junlin berbalik. Sebuah panah menembak ke pendekar pedang kematian yang sudah dekat. 2 panah ditembakkan ke prajurit Mei di sebelah kanan, dan panah terakhir ditembakkan ke prajurit mayat hidup. Mereka bertiga terlalu dekat dengan Ye Junlin. Tiba-tiba, tidak ada cara untuk menghindarinya. Ditipu. Aku jatuh cinta pada Ye Junlin lagi. Ye Junlin sengaja mengambil panah dengan tangannya untuk menarik mereka bertiga mendekatinya. Lalu bunuh mereka dengan panah Dark Arrow. Itu bagus untuk membunuh dengan pisau. Pada saat terakhir, semua orang bereaksi. Tapi sudah terlambat. Puff. Pendekar pedang kematian adalah yang paling dekat, dan sebuah panah menembus tenggorokannya. Energi dalam panah dikompresi hingga ekstrim dan meledak, dan kepalanya hilang. Tubuh itu mengeluarkan asap biru, dan itu membuat jeritan yang menyedihkan dan menetes. Seolah bukan manusia. Tidak peduli makhluk apa yang ada di balik pakaiannya, dia tetap mati. Retak, retak. Armor khusus prajurit Mesya, karya bangga laboratorium dewa, dan bahan khusus industri kedirgantaraan. Pisau dan pukulan Ye Junlin tidak pernah patah sebelumnya. Tidak bisa menghentikan 2 panah dari Dark Arrow. Benar saja, bahan kelas industri kedirgantaraan tidak dapat menghentikan panah menembus. Puff. Tubuh besar prajurit Mesya itu jatuh ke tanah. Armor khusus telah terkoyak. Prajurit mayat hidup juga langsung tertusuk.
dan panah itu meledak, menyebabkan luka mengerikan di tubuhnya. Meskipun dia menghilangkan saraf rasa sakit, kemampuan untuk memulihkan penyembuhan diri sangat kuat. Tetapi di bawah tingkat cedera ini, dia tidak dapat pulih untuk sementara waktu, dan dia bahkan tidak bisa bangun dari berbaring di tanah. Bang bang bang. Ye Junlin membanting beberapa pukulan lagi, menghancurkan daging dan darahnya. Ye Junlin dengan cepat mengikat He Qingsui ke tubuhnya lagi. Hanya kamu. Ye Junlin ingin mencari tahu Dark Arrow. Sekarang tidak ada orang yang bisa mengganggunya. Keuntungan Dark Arrow telah hilang. Ini. Apa dia masih manusia? Entah sudah berapa kali aku mengatakan ini. Tapi ini adalah evaluasi yang sangat tinggi dari Ye Junlin. Richard dan pasukan Pulau Timur tercengang. Ye Junlin terlalu kuat, kan? Itu tidak mati. Itu bahkan membunuh semua orang di tempat yang terang. Orang gila. The Dark Arrow dalam bayang-bayang juga sangat ketakutan. Tidak pernah mengalami ini. Bab 1958. Segarkan kognisi lagi. Tangan Ye Junlin berdarah, dan dia menderita trauma yang mengerikan. Noda darah halus menyebar ke seluruh tubuh. Rasanya seperti akan meledak kapan saja. Sebuah lubang darah meledak dari bahu kiri, punggung, bahu, dan di mana-mana telah lama terluka. Meskipun dia membunuh semua tuan di titik terang, Ye Junlin membayar harga yang sangat mahal. Melihat Ye Junlin yang berdarah seluruh, He Qingsui patah hati. Jika bukan karena dia, Ye Junlin tidak akan terluka, kan? Tapi itu bukan salahnya. Dia baru saja secara tidak sengaja masuk ke game pembunuhan yang mengerikan ini. Untuk Ye Junlin, dia masih berguna. Lagi pula, dia memberitahu Ye Junlin banyak rahasia laboratorium para dewa. Kamu. He Qingsui hendak bertanya kepada Ye Junlin, tetapi Ye Junlin berkata, "Set. Jangan bicara. Sekarang dia harus mengabdikan dirinya untuk menemukan Dark Arrow." Tidak ada suara keras yang diperbolehkan. He Qingsui dengan patuh menutup mulutnya, bahkan tidak berani bernapas. Terserah kamu. Semuanya terserah kamu. Para pemimpin pasukan Dongdao berdoa. Tidak masalah. Ada orang lain dalam kegelapan. Itulah yang sebenarnya aku gunakan untuk membunuh Ye Junlin. Richard tampak tenang. Dia juga tidak menyangka orang-orang di depan ini akan membunuh Ye Junlin. Berdasarkan pemahamannya tentang Ye Junlin, itu tidak terlalu realistis. Semua harapannya kini disematkan pada orang lain. Dia sangat gugup sekarang sehingga tubuhnya tegang. Ye Junlin mengejutkannya lagi dan lagi. Meskipun dia memiliki harapan di hatinya, Ye Junlin membuatnya menyegarkan kognisinya lagi. Sangat kuat. Di mana batasnya? Terlebih lagi, dia tidak hanya kuat, tetapi juga terlalu pintar. Licik. Trik meminjam pisau untuk membunuh adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Kekuatan dan kebijaksanaan hidup berdampingan, dan ini adalah satu-satunya cara untuk membunuh semua orang di sisi baiknya. Kamu Junlin harus mati. Saraf Richard tegang dan napasnya pendek. Keringat dinginnya sudah membasahi tubuhnya. Dia adalah orang yang paling gugup. Ye Junlin sedang berjalan-jalan dengan He Qingsui di punggungnya, mencari keberadaan Dark Arrow. Suasana tegang sampai ekstrim. Ye Junlin tersenyum, dan dia telah menyusut dari ukuran maksimum ke ukuran lapangan sepak bola. Jejak Dark Arrow akan segera ditemukan. Sudah berakhir. Dia akan diekspos. Para pemimpin pasukan Dongdao mengepalkan tinju mereka satu demi satu. Mereka lebih gugup daripada pihak yang terlibat. Aku akan menemukanmu sekarang. Ye Junlin membagi dua jarak lagi. Dia tersenyum di sudut mulutnya, memberi tekanan pada Dark Arrow tanpa terlihat. Swing. Pada saat itu, keempat anak panah itu tiba-tiba pecah. Tembak Ye Junlin secara langsung. Panah gelap ada di sini. Daripada dianggap pasif oleh Ye Junlin, lebih baik muncul secara langsung dan memberikan pukulan pada Ye Junlin. Dari jarak dekat, empat anak panah terbang, mengunci Ye Junlin. Tapi Ye Junlin, yang sudah dipersiapkan sejak lama, langsung menghindar. Boom, boom. Empat panah menyapu, langsung meledakkan empat awan jamur kecil. Sosok Dark Arrow menghindar. Hei. Dia mengubah arah dan menembakkan beberapa anak panah. Kekuatannya sangat besar dan kecepatannya sangat cepat. Tetapi setelah menghadapi Ye Junlin, akurasinya buruk. Semua disembunyikan untuk Ye Junlin. Saat ini Dark Arrow telah kehilangan keunggulannya. Dia cocok untuk pembunuhan. Namun kini keberadaannya benar-benar terbongkar, tanpa bantuan orang lain. Dia sangat keras. Apalagi saat dia menghadapi Ye Junlin. Ini sangat sulit. Apakah kamu masih ingin lari? Tidak mungkin.
Ye Junlin berubah menjadi kilatan petir dan langsung meraih Dark Arrow. Dark Arrow jelas panik. Bang! Tetapi pada saat ini, prajurit mayat hidup bergegas menuju Ye Junlin. Seluruh orang memeluk Ye Junlin dengan erat. Seolah-olah keduanya telah bergabung. Tembak aku! Teriak prajurit mayat hidup. Panah gelap bereaksi. Swing! Satu demi satu panah menembus prajurit mayat hidup, dan kemudian melewati tubuh Ye Junlin. Bab 1959, Kartu Terakhir Richard. Prajurit mayat hidup itu memeluk Ye Junlin dengan erat, bersama dengan tubuhnya. Panah yang menembusnya juga bisa melukai Ye Junlin. Terlebih lagi, dalam situasi positif, cukup membiarkan panah gelap menembakkan semua anak panah. Dia di sini untuk binasa bersama. Dia lebih baik mati daripada membunuh Ye Junlin. Kekuatan Ye Junlin juga membuat orang-orang ini cemas, dan mereka gila. Aku ingin membunuh Ye Junlin seperti orang gila, bagaimanapun caranya. Oleh karena itu, setelah menembus tubuh prajurit undead, semua panah Dark Arrow melesat ke tubuh Ye Junlin. Meskipun tidak sekuat menembus tubuh prajurit mayat hidup, itu dapat menyebabkan cedera serius pada Ye Junlin. Puff, puff, panah demi panah. Sebanyak 60 anak panah telah diproduksi oleh God's Lab untuk Dark Arrow. Biasanya Dark Arrow hanya membutuhkan satu untuk membunuh. 60 panah pada dasarnya cukup untuk Dark Arrow dalam kehidupan ini. Lagi pula, dia mungkin tidak perlu mengambil gambar selama beberapa tahun. Mulailah dengan hanya satu. 60 itu banyak. Tapi hari ini, Dark Arrow menembak dengan panik. Tembak semua panah keluar. Untuk membunuh Ye Junlin, saya bersedia membayar berapapun harganya. Dia tidak mati. Semua orang tidak bisa tidur dan makan. Prajurit mayat hidup itu ditembus oleh puluhan anak panah, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Prajurit mayat hidup menghilangkan saraf rasa sakit, dan kemampuan pemulihan tubuh sangat kuat. Tetapi di bawah pemboman terus-menerus dari panah, tubuh itu penuh dengan lubang, dan setengah dari tubuh itu benar-benar hancur. Pada akhirnya, bahkan otak dan tubuh bagian bawah benar-benar meledak. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk pulih. Boom! Dengan suara ledakan terakhir, prajurit undead itu hancur total. Bukan untuk mati, tetapi juga untuk mati. Darah memercik ke seluruh tubuh Ye Junlin. Lihat lagi Ye Junlin. Ada puluhan anak panah yang tertancap di tubuhnya. Ditembak menjadi landak. Meskipun panah ini tidak kuat, itu menyebabkan cedera besar pada Ye Junlin. Ini adalah prajurit mayat hidup yang melukai Ye Junlin dengan harga kematiannya sendiri. Ini juga tidak mungkin. Gila. Sangat gila. Ah! Ye Junlin berteriak, dan puluhan anak panah di tubuhnya terlempar. Puff! Ye Junlin membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Kekuatan yang tersisa dari lusinan panah ini masih menakutkan. Mati! Ye Junlin berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju panah gelap. Dark Arrow berdiri diam. Misinya telah tercapai. Tidak ada satu panah pun yang tersisa. Dia tersenyum dan perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa Ye Junlin tidak akan hidup hari ini. Karena mereka masih memiliki kartu. Ye Junlin kelelahan. Dia sudah melakukan segalanya. Istirahatlah dengan tenang. Boom! Ye Junlin tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan menamparkan kepalanya. Puff! Kilatan darah muncul, dan Dark Arrow jatuh. Mati! Semua sudah mati. Begitu banyak pemain top semuanya mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Pasukan Dong Dao dan Richard tercengang. Orang ini sangat kuat. Jika Anda tidak membunuhnya, ancamannya terlalu besar. Harus membunuhnya. Setelah membunuh Dark Arrow, Ye Junlin duduk perlahan di tanah. Setelah bergiliran dalam jarak dekat, dia sekarang terluka parah. Dia hanya bertahan. Sekarang semua orang terbunuh. Dia kempes seperti bola. Apakah kamu baik-baik saja? He Kingsway bertanya dengan tergesa-gesa. Dia bisa merasakan bahwa napas Ye Junlin sangat lemah saat ini, dan itu masih berkurang. Jika bukan karena dia, Ye Junlin tidak akan seperti ini. Dia semakin menyalahkan dirinya sendiri. Ye Junlin tersenyum. Aku baik-baik saja. Tapi jika aku membutuhkan master lain saat ini, aku sudah selesai. Ye Junlin mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar berjuang sampai akhir. Tidak mungkin. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Boom! Tapi tepat saat suaranya jatuh, embusan angin bertiup. Sesosok muncul tidak jauh. Kartu as terakhir dan terkuat Richard muncul. Bab 1960, satu-satunya yang selamat dari eksperimen laboratorium para dewa.
Masih ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh Ye Junlin. Ternyata tidak hanya ada dua orang yang bersembunyi di kegelapan, tetapi juga orang ketiga. Mengerikan. Ketika Ye Junlin menyadarinya, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia bahkan tidak menyadari keberadaan orang ketiga. Entah orang ini terlalu kuat. Entah metode persembunyian orang ini telah mencapai keadaan di mana seluruh lingkungan terintegrasi sepenuhnya. Tapi tidak peduli yang mana, itu fatal bagi Ye Junlin saat ini. Dia baru saja mengeluarkan napas yang dia tahan. Melihat pria ini keluar, Richard tersenyum percaya diri. Ini adalah kartu trufnya. Yang terkuat yang bisa dia keluarkan. Akhirnya aku akan membunuh Ye Junlin. Para pemimpin pasukan Dongdao akhirnya menunjukkan senyum gila. Mereka telah menunggu terlalu lama untuk saat ini. Untuk menghadapi Ye Junlin, dia juga membayar harga yang sangat mahal. Oni samurai ini semua mati. Siapa Tuan Richard? Seseorang bertanya. Richard tersenyum bangga. Dia adalah satu-satunya orang yang sukses dalam eksperimen ciptaan Tuhan di lab Dewa 30 tahun yang lalu. Yang disebut eksperimen pemusnahan dunia adalah untuk menciptakan keberadaan seperti dewa. Tentu saja, menurut teknologi 30 tahun yang lalu, benar-benar mustahil untuk menciptakan eksistensi seperti dewa. Seseorang dengan level ini, lebih tepatnya, penghancur. Keberadaan seperti dewa, hanya mendambakannya. Sebanyak 500 orang berpartisipasi dalam percobaan, dan semuanya mati. Dia adalah satu-satunya yang masih hidup. Keberadaan yang diciptakan oleh eksperimen ini adalah untuk melampaui batas fisik, kecepatan, kekuatan, dan otak harus menjadi yang terbaik dalam semua aspek. Sama seperti Superman yang Anda lihat di film. Dengan kata lain, itu adalah untuk menggabungkan keterampilan semua orang sekarang. Diam. Semua orang terkejut dan tersentak. Penghancur. Ini mengerikan. Misalnya, otaknya telah berkembang ke tingkat yang menakutkan. Dia bisa mengontrol kesadarannya, mengontrol setiap bagian tubuhnya, seperti memperbaiki panas, menghentikan darah, membuat jantung berdetak, dan sebagainya. Jadi dia berdiri di sana, dan bahkan Ye Junlin tidak dapat menemukannya. Karena begitu otaknya super terkontrol, dia tidak akan bernafas, kesadaran tidak akan ada, jantung tidak akan bergerak, darah tidak akan mengalir, dan semua energi dalam tubuh tidak akan terpancar. Sepertinya orang ini tidak ada sama sekali. Di mana Anda mengetahuinya? Setelah Richard menjelaskan, semua orang lega. Ini terlalu menakutkan. Ini hanya perkembangan otak. Ada perkembangan lain. Kekuatannya lebih kuat dari semua orang yang hadir, dan kecepatannya juga yang tercepat. Wajah Richard penuh dengan kegembiraan. Para pemimpin pasukan Pulau Timur juga tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Di lapangan, wajah tampan sang penghancur mengejutkan Ye Junlin. Tampaknya laboratorium ini adalah untuk membuat orang menjadi keadaan yang paling sempurna. Tidak peduli apa itu otak, atau penampilannya. Itu harus menjadi yang paling sempurna. Tapi penghancur menatap Ye Junlin dengan kosong, seperti mesin sedingin es. Tidak mungkin. Anda tidak bisa membunuhnya. He Kingsui ingin menghentikannya. Penghancur mendorong dengan tangannya dari kejauhan, dan kekuatan tak terlihat mendorong He Kingsui keluar. Penghancur berteleportasi ratusan meter dan muncul langsung di depan Ye Junlin. Paksaan yang kuat datang seolah-olah puncak gunung Tai hancur. Ye Junlin terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Belum lagi penggunaan energi yang menyebalkan. Bahkan tinjunya tidak bisa diangkat. Ada aura di sekitar destroyer, yang dengan kuat menekan Ye Junlin. Tuan Ye. He Kingsui tertegun dan hanya bisa menonton tanpa daya. Pada saat ini, dinding udara yang diatur oleh para master untuk mengisolasi tempat ini dari dunia luar tiba-tiba menghilang. Ada banyak orang berkumpul di luar. Raja Judi, Kyushu Xuanzun dan para petinggi Pulau Jingang semuanya ada di sana. Gerakan besar telah lama menarik mereka untuk datang ke sini. Hanya tidak bisa masuk, tidak bisa mengetahui situasinya. Sekarang aku mengerti. Destroyer baru saja mengangkat Ye Junlin dan meninju kepalanya dengan keras. Bersambung.